Menjadikan perusahaan berbasis agribisnis yang sehat dan berkelanjutan adalah visi dan misi kami dalam mengelola dan mengembangkan bisnis perkebunan berbasis sumber daya secara efektif dan ramah lingkungan. Sehingga arah pengembangan perusahaan harus mengacu pada 8 destination statement. Memiliki keuangan yang kuat, pasar retail yang tumbuh, citra perusahaan yang membanggakan, produktivitas yang tinggi, portofolio bisnis yang tumbuh, operasional berstandar tinggi, berpedoman tata kelola yang baik, dan SDM yang kompeten. Sejalan dengan core value BUMN, akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sesuai dengan SK Kementerian BUMN, seorang pemimpin harus mampu mengawal arah pengembangan perusahaan, maka diperlukan 10 kompetensi pemimpin BUMN. Pertama, leading change, yaitu kemampuan mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan secara berkelanjutan. Kedua, driving innovation, yaitu kemampuan untuk mendorong orang lain menciptakan perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Tiga, developing organization capabilities, yaitu kemampuan membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dan talenta dalam perusahaan. 4. Digital leadership, kemampuan mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan secara berkelanjutan. 5. Strategic orientation, yaitu kemampuan menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh, holistik, dan lengkap untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. 6. Driving execution, yaitu kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 7. Global business savvy, yaitu kemampuan mengembangkan usaha, daya saing, dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global dari berbagai aspek, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan politik internasional. 8. Customer focus adalah kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan tercapainya tujuan dan harapan pelanggan. 9. Building strategic partnership, yaitu kemampuan membangun dan mengembangkan pemerintahan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. 10. Managing diversity, yaitu kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Berdasarkan teori SWOT analisis, PT PEN 8 memiliki kekuatan, yaitu luasan areal terhampar dari Jabar ke Bantul seluas 113.000 hektar dan terletak di tempat yang strategis, yaitu dekat dengan ibu kota. Kemudian memiliki komoditas unggulan teh, karet, kelapa sawit, memiliki identitas industri hilir dengan merek dagang Walini, Golpara, Gunung Mas, dan usaha lain dalam bidang agrowisata. Kelemahannya adalah produktivitas komoditas belum optimal, di mana teknologi belum terupdate, kurangnya kompetensi SDM, beban hutang dan bunga korporasi, dan implementasi teknologi informasi yang belum optimal. Peluangnya adalah potensi bahan bakar alternatif dari minyak kelapa sawit yang didukung oleh pemerintah. Kemudian prospek ekspor, peluang pasar dalam negeri, kemitraan yang bersinergis antara BUMN dan non-BUMN, dan potensi peningkatan nilai aset lahan PT PEN 8. Yang menjadi asaman adalah di era bisnis global ini adalah disrupsi dan VUCA, sehingga penuh ketidakpastian. Kemudian nilai pajak dan tarif bea masuk, kemudian isu perubahan iklim, persaingan tenaga kerja, substitusi komoditas,
peperangan dan pandemi COVID-19. Kemudian, menurut teori J.M. McKinsey, hasil analisis menyatakan bahwa positioning komoditi teh, sawit, agrowisata, dan industri hilir teh berada di tengah-tengah kuadran sedang atau medium. Sedangkan posisi lemahnya adalah di komoditas karet dan kawasan. Kemudian simulasi J-Metric ini mengindikasikan bahwa komoditas kelapa sawit, agrowisata, dan industri hilir teh memiliki competitive positioning yang lebih baik dari komoditi teh, karet, dan kawasan. Sedangkan dari analisis lingkungan market attractiveness dapat disimpulkan bahwa komoditi kelapa sawit, agrowisata, dan industri hilir teh memiliki peluang untuk dikembangkan berdasarkan pertimbangan bahwa bisnis tersebut memiliki peluang pasar yang tinggi. Hal ini diindikasikan oleh skor market attractiveness yang berada pada kuadran tinggi. Adapun RJP PTPN 8 dalam 5 tahun ke depan, pertama adalah penyematan perusahaan, di mana dilakukan peninjauan secara selektif dan perbaikan pengelolaan bisnis perusahaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah fokus pada pengelolaan bisnis potensial perusahaan, dan diakhiri dengan mendorong aktivitas bisnis yang bertumbuh melalui bisnis komoditi dan transformasi bisnis perusahaan. Jadi apa yang menjadi key faktor dalam pengembangan PTPN 8? Yang pertama adalah di bidang operasional, meliputi resizing kebun, kemudian konversi ke komoditas yang potensial, kemudian perbaikan operasional on-farm dan off-farm, revitalisasi kelapa sawit, dan kerjasama dengan mitra strategis. Di bidang keuangan adalah meliputi disertifikasi produk dan pemasaran, diferensiasi bisnis IHT, kemudian pengembangan agrowisata, transformasi bisnis dalam bentuk melepas aset non-inti atau monetisasi, restrukturisasi hutang dan bunga korporasi, dan pendanaan korporasi secara mandiri. Di bidang sumber daya manusia meliputi perbaikan service level SDM, SDM maturity, manajemen talent, dan man-hour training. Seorang leader masa depan harus peka terhadap perkembangan bisnis global, membina hubungan jangka panjang dengan customer, dan menjadikan keragaman suku, agama, usia sebagai kekuatan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Terima kasih, saya Oki Ferdinand Puar siap menjadi agen perubahan menuju PTPN juara.